Di sebuah gang sempit yang jarang dilalui orang, tersembunyi sebuah rumah kos tua yang dikenal dengan nama kosan Box City tanpa nomor. Kenapa tanpa nomor? Karena konon, siapapun yang mencoba mencari nomor rumah itu, selalu gagal menemukannya. Seolah-olah kosan itu sengaja disembunyikan dari dunia luar. Box City, sang pemilik kos, dikenal sebagai wanita yang ramah namun misterius. Wajahnya selalu tersenyum, tapi matanya menyimpan kesedihan yang mendalam. Ia selalu mengenakan kebaya lusuh dan rambutnya disanggul kuno, membuatnya terlihat seperti sosok dari masa lalu. Banyak cerita aneh yang beredar tentang kosan Box City tanpa nomor. Konon, beberapa penghuni kos pernah mendengar suara tangisan bayi di malam hari, padahal tidak ada bayi di kosan itu. Ada juga yang mengaku melihat penampakan seorang wanita berambut panjang berdiri di depan pintu kamar mereka. Suatu hari, seorang mahasiswa bernama Roni memutuskan untuk mencari kosan murah di daerah itu. Ia sudah lelah mencari dan hampir putus asa, hingga akhirnya ia menemukan gang sempit yang mengarah ke sebuah rumah kos tua. Rumah kos itu tampak sepi dan tidak terawat, tapi ada papan nama kecil bertuliskan kosan Box City. Roni memberanikan diri masuk dan bertemu dengan Box City. Box City menyambutnya dengan senyuman ramah dan menawarkan kamar dengan harga yang sangat murah. Roni merasa sangat beruntung dan langsung setuju untuk menyewa kamar itu. Malam pertama di kosan Box City tanpa nomor, Roni merasa tidak nyaman. Suasana di kosan itu terasa aneh dan mencekam. Ia mendengar suara-suara aneh dari kamar sebelah, seperti suara orang berjalan dan berbisik-bisik. Roni mencoba mengabaikannya dan tidur, tapi ia tidak bisa memejamkan matanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Roni terkejut dan bertanya siapa yang mengetuk. "Roni, bukakan pintunya." Suara itu terdengar seperti suara wanita yang sangat lirih. Roni merasa merinding dan tidak berani membuka pintu. Ia berdoa dalam hati agar suara itu segera menghilang. Namun, suara itu terus memanggil namanya. Semakin lama semakin jelas dan mendesak. Roni tidak tahan lagi. Ia dengan gemetar membuka pintu kamarnya. Di depan pintu, berdiri sesosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat pasi. Matanya menatap Roni dengan tatapan kosong. Roni berteriak ketakutan dan mencoba menutup pintu, tapi wanita itu menahannya. Wanita itu mendekat ke arah Roni dan berbisik di telinganya. "Roni, aku ingin pulang." Roni pingsan seketika. Keesokan harinya, Roni terbangun di kamarnya dengan tubuh lemas dan berkeringat dingin. Ia tidak ingat apa yang terjadi semalam. Ia hanya ingat sosok wanita berambut panjang yang menakutkan itu. Roni segera berkemas dan meninggalkan kosan Box City tanpa nomor, tanpa pamit. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan kosan angker itu. Sejak saat itu, Roni tidak pernah lagi melihat Box City atau kosan Box City tanpa nomor. Ia percaya bahwa kosan itu adalah tempat yang terkutuk dan dihantui oleh arwah penasaran. Dan Roni bersumpah, tidak akan pernah lagi mencari kosan murah tanpa mencari tahu latar belakangnya terlebih dahulu. Konon, arwah wanita berambut panjang itu masih bergentayangan di kosan Box City tanpa nomor. Mencari jalan untuk pulang ke rumahnya,